Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga tidak ada salah satu orang pun yang bisa menghitungnya. Jika kita jadikan ranting-ranting di muka bumi ini sebagai penanya, daun-daun kita jadikan kertasnya, dan air laut kita jadikan tintanya, maka tidak ada salah satu orang pun yang bisa menghitungnya. Selanjutnya, sholawat berbingkaikan salam, tak lupa dan tak bosannya kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Sang proklamator Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju zamannya Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu bagi seorang muslim. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu amalan wajib yang seringkali ditinggalkan oleh sebagian umat muslim adalah amalan menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu tidaklah dibatasi oleh umur. Berapapun umur kita saat ini, baik itu muda maupun tua, semuanya wajib menuntut ilmu. Bahkan seseorang muslim yang sudah dianggap sebagai ulama sekalipun, ia tetap wajib dalam menambah ilmunya. Apalagi kita yang bukan seorang ulama, tentulah lebih ditekankan lagi dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kesuksesan dan kebahagiaan itu tidaklah bisa akan kita raih tanpa dengan adanya ilmu. Jika seseorang ingin sukses dan bahagia hidup di dunia, maka harus memiliki ilmu. Jika seseorang ingin sukses dan bahagia hidup di akhirat, harus memiliki ilmu. Dan jika seseorang ingin sukses dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat, harus memiliki ilmu. Oleh karena itu, agama Islam sangat memotivasi umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu yang menyokong kehidupan kita di dunia maupun ilmu yang membawa kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat. Namun nyatanya pada saat sekarang ini umat Islam lebih sibuk menuntut ilmu dunia tapi melupakan yang namanya ilmu akhirat.
Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan hal yang demikian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah taala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan yang kita dapat dalam menuntut ilmu. Yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, keutamaan yang kita dapat bagi seorang penuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya menuju jalan ke surganya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Yang ketiga, para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya karena ridhonya kepada penuntut ilmu. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh para penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan agar diampuni dosa-dosanya. Dan yang kelima, orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, karena orang yang berilmu bermanfaat bagi orang lain, sedangkan orang yang ahli ibadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan marilah kita senantiasa untuk berusaha dalam menuntut ilmu. Janganlah sampai kita menjadi seseorang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.